Universitas Tomakaka lahir dari hasil perubahan bentuk dua sekolah tinggi, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Stisipol Tan Ratu Patana Bali Mamuju dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIP Tan Ratu Patana Bali Mamuju menjadi Universitas Tomakaka berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25/D/O 2009 pada tanggal 6 Maret 2009. Universitas Tomakaka merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat yang berada di bawah naungan Yayasan Tan Ratu Patana Bali Mamuju. Universitas Tomakaka memiliki 7 fakultas dan 14 jurusan, yakni diantaranya Fakultas Pertanian dengan jurusan Agribisnis dan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Politik dan Administrasi Negara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Arsitektur, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan jurusan Hukum Keluarga Islam, Ahwal Al-Syakhsiyah, dan Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi, dan yang terakhir Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Sampai dengan saat ini, Universitas Tomakaka telah berkontribusi pada penyiapan sumber daya manusia dalam rangka ikut serta membangun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kiprah para lulusan Universitas Tomakaka yang tersebar di dunia kerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. KKN dilaksanakan dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang makin meningkat, serta meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara materi kurikulum yang mereka pelajari di kampus dengan realita pembangunan dalam masyarakat. Desa Tarailu adalah salah satu desa di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan merupakan sebuah wilayah paling ujung sebelah barat dari Kabupaten Mamuju yang berbatasan dengan Mamuju Tengah. Masyarakat desa Tarailu mayoritas bermata pencarian petani. Hal ini didukung oleh kondisi geografisnya yang terdapat banyak sawah, kebun sawit,
kakao dan jagung. Seiring dengan perjalanan waktu, Desa Tarailu kini dikenal juga sebagai kota walet, sebab ditemukan ramai di mana-mana rumah burung walet dibangun. Secara geografis, Desa Tarailu merupakan kawasan yang cukup potensial, terbukti dari keberadaan kawasan perkebunan dan area persawahan yang subur dengan curah hujan yang cukup tinggi. Secara administrasi, Desa Tarailu berada di wilayah Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sehingga posisi Desa Tarailu berbatasan dengan Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale di sebelah utara, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Loso, Kecamatan Sampaga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga. Apabila ukuran dari permukaan laut, maka posisi Desa Tarailu berada pada ketinggian antara 5-100 meter di atas permukaan laut. Desa Tarailu memiliki luas wilayah sekitar 8.700 hektar yang terdiri atas 4 dusun. Dan untuk mengetahui jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Tarailu dapat dilihat dari tabel berikut. Keadaan dan potensi sumber daya alam di Desa Tarailu mencakup beberapa potensi, seperti potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satu aspek pendukung pada suatu desa ialah kondisi lahannya. Berikut data luas lahan yang terdapat pada Desa Tarailu. Keadaan perekonomian. Masyarakat Desa Tarailu mayoritas bermata pencarian petani. Hal ini didukung oleh kondisi geografisnya yang terdapat banyak sawah serta lahan perkebunan yang diisi oleh beberapa komoditas subsektor tanaman pangan mencakup padi sawah, kebun kelapa sawit, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian diisi pula oleh tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias. Seiring dengan perjalanan waktu, Desa Tarailu kini dikenal juga sebagai kota walet, sebab ditemukan ramai di mana-mana rumah burung walet dibangun. Kemudian, sebagian besar berprofesi sebagai pegawai dan wirausaha. Mata pencarian masyarakat Desa Tarailu dapat dilihat pada tabel berikut. Keadaan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan masa depan bangsa. Dengan adanya manusia terdidik, maka masyarakat dan anak bangsa akan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dapat dilihat sebagai tabel berikut. Keadaan sosial suatu desa sangat dipengaruhi salah satunya oleh sumber daya manusianya. Masyarakat Desa Tarailu didominasi oleh beberapa suku, budaya, dan agama. Untuk lebih jelasnya, kondisi Desa Tarailu dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Tarailu tidak bisa lepas dari struktur administrasi pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Ada beberapa potensi dan kebutuhan yang dimiliki Desa Tarailu. Adapun potensi dan kebutuhan yaitu di bidang wira swasta atau wirausaha dan pertanian. Pada bidang wira swasta atau wirausaha, potensi ini dilihat dari banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tarailu. Berdasarkan kebutuhan badan usaha milik desa yang sangat memerlukan suatu wadah untuk menampung seluruh akses informasi UMKM desa dalam mempromosikan dagangannya. Kebutuhan yang dibutuhkan di bidang ini yaitu pembuatan sistem informasi UMKM Desa Tarailu untuk memudahkan akses informasi seputar usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tarailu. Pada bidang pertanian, potensi ini dapat dilihat dari banyaknya petani dan lahan tani yang ada di Desa Tarailu berdasarkan kebutuhan kader Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dengan memperkenalkan cara membudidayakan tanaman sayur secara organik. Terdapat beberapa potensi dalam kegiatan ini, yakni sebagai pendukung salah satu program pemerintah berupa penurunan angka stunting terhadap anak di Desa Tarailu. Juga kegiatan ini dianggap menjadi kebutuhan untuk memanfaatkan lahan dasawisma desa yang masih kosong. Program kerja yang pertama yakni pelatihan penggunaan Microsoft Word di sekolah yang ditanggung-jawabi oleh Anissa Safar. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang kedua yakni pelatihan dasar-dasar komputer di sekolah yang ditanggung-jawabi oleh Wandawana. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang ketiga yakni pelatihan desain grafis di sekolah yang ditanggung-jawabi oleh Irmayanti. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang keempat yakni sosialisasi pengaruh gadget terhadap anak yang ditanggung-jawabi oleh Hernia. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang kelima yakni peningkatan kapasitas aparat desa di bidang Microsoft Office Excel yang ditanggung-jawabi oleh Rindawati. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang keenam yakni edukasi bahaya lalu lintas bagi pengendara di bawah umur kepada pelajar yang ditanggung-jawabi oleh Kasmawati. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang ketujuh yakni perencanaan penataan sarana dan prasarana lapangan sepak bola yang ditanggung-jawabi oleh Aksan. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu ketiga. Program kerja yang kedelapan yakni latihan dasar kepemimpinan yang ditanggung-jawabi oleh Zulkarnain. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu keempat. Program kerja yang kesembilan yakni bakti sosial yang ditanggung-jawabi oleh Aksan. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu keempat. Program kerja yang ke-10 yakni penanaman benih sayur organik yang ditanggung-jawabi oleh Nova Septiani. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu kelima. Program kerja yang ke-11 yakni pembuatan penandaan jalan atau titik vital yang ditanggung-jawabi oleh Taslim. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu kelima. Dan program kerja yang terakhir yakni pembuatan sistem informasi UMKM Desa Tarailu yang ditanggung-jawabi oleh Said Al-Khair.
Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dan terrealisasi pada minggu kelima. Peran serta pemerintah dan masyarakat setempat terhadap kegiatan KKN tentu sangat berperan penting, karena tanpa adanya dukungan berupa bantuan fisik maupun non-fisik dari pemerintah dan masyarakat setempat, program kerja kami tidak mungkin terrealisasi dengan baik. Saya mewakili seluruh teman-teman peserta KKN Desa Tarailu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen masyarakat Desa Tarailu yang telah menerima dan membantu dalam melaksanakan KKN kami, dan terkhusus kepada pemerintah Desa Tarailu yang telah menjadi wadah untuk kami mengadu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada kami. Semoga selalu dan semakin menjadi desa yang berkembang seperti apa yang kita harapkan semuanya. Semoga apa yang kami terima bisa menjadi pelajaran penting dan bermanfaat bagi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.